Di pesawat, seorang wanita pilot memakai kacamata hitam. Setelah lepas landas, ia tertidur dan kacamatanya jatuh. Gadis di sebelahnya memungut dan memakainya. Wanita itu sadar, tersenyum, lalu meminta kacamatanya kembali. Tapi gadis itu menolak. Tiba-tiba, wajah wanita itu kaku. Bukan karena marah, tapi karena melihat sesuatu yang kotor. Ia ketakutan dan jatuh ke lantai. Setelah itu, dia mencoba menenangkan diri, perlahan berdiri, lalu melihat di samping setiap orang di kabin pesawat ada bayangan hitam. Dia paham arti semua ini. Dia panik, memukul pintu dan meminta turun. Semua mengira dia gila, bahkan memperingatkan jika terus begitu, dia akan dibawa ke polisi. Tapi wanita itu lebih baik ke polisi. Akhirnya, pesawat berhenti. Saat dibawa pergi, dia masih meminta semua turun. Setelah wanita itu turun, gadis kecil itu mengembalikan kacamata hitam miliknya. Dia meminta gadis kecil itu mengembalikan kacamata itu ke kakak perempuan tadi. Ternyata, kakak itu juga malang. Sejak kecil sudah berbeda dari orang lain. Saat berusia 3 tahun, ayahnya memberinya kacamata pertama. Di lemarinya juga ada kacamata hitam yang ia pakai sejak kecil. Karena gadis kecil itu tak sengaja merebut kacamatanya, ia melihat bayangan hitam memenuhi kabin pesawat. Meski ia membuat keributan, pesawat tetap lepas landas. Ia tahu, orang-orang di kabin mungkin tak akan kembali. Tak lama, berita menyiarkan kecelakaan pesawat, dan ia ditangkap sebagai tersangka. Namun gadis itu berkata, dia tidak melakukan apa-apa, tapi polisi tetap penasaran mengapa ia menangis dan memaksa turun dari pesawat. Kata-kata itu menyadarkan polisi muda di luar. Ia teringat terakhir ke toko teh susu. Penasaran kenapa pria itu memakai kacamata saat bekerja. Kepala tim menilai penampilannya bisa merusak citra toko. Lalu mencopot kacamata hitam wanita yang dipakai pria itu. Ternyata di baliknya masih ada kacamata hitam lain dan tetap dicopot juga. Polisi muda itu akhirnya bertanya ingin minum apa. Tapi pria itu justru ingin melihat matanya. Ingat kalimat ini, nanti akan penting. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan di belakang pemuda di sampingnya. Tapi ia tetap melirik ke arahnya, karena pemuda itu mantan pacarnya. Saat itu juga, teh susu pria itu sudah siap, dan wanita itu langsung menarik tangannya. Jangan. Melihat pacar barunya di mobil, pria itu marah dan bertanya apakah dia masih ingin mengusik hidupnya. Wanita itu diam, tapi pria itu sudah tidak sabar. Begitu keluar dan berjalan beberapa langkah, ia langsung tertabrak mobil kencang. Semua orang keluar melihat suasana di tempat kejadian mengenaskan. Namun, pria itu sadar gadis itu sama sekali tidak terkejut, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Saat itu, dia merasa wanita itu aneh, tapi tidak tahu di mana letak keanehannya. Kini, dia akhirnya mengerti alasannya. Pada saat yang sama, terjadi perselisihan di kantor polisi. Wanita itu tanpa sengaja menabraknya, dan karena tidak memakai kacamata hitam, dia kembali melihat bayangan hitam itu. Semua gerak-geriknya diamati polisi muda di luar. Setelah itu, dia pergi berobat tanpa terlalu memikirkannya. Gumamannya didengar pemuda di sampingnya. Begitu keluar dari kantor polisi, dia langsung memaki para polisi sebagai pecundang. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Ternyata polisi muda. Pemanasan ya, aku juga nggak mau urus kamu, katanya. Tak disangka, gadis itu tidak sungkan, langsung duduk di mobil. Polisi muda itu berpikir, tadi aku cuma asal bicara, tapi gadis itu sudah siap diantar pulang. Tak ada pilihan lain, pria itu hanya bisa menelan kekesalan. Namun, dia tidak tahu, perjalanan singkat ini akan mengubah nasibnya. Saat melewati jembatan sungai Yangtze, gadis itu tiba-tiba melepas kacamata hitamnya. Dan benar saja, di belakang pria yang ingin melompat ke sungai, ada bayangan hitam. Ia segera mengenakan kacamatanya lagi, dan dalam hati berbisik, bukan urusanku. Banyak orang membujuk pria itu agar tidak melakukan hal bodoh. Tapi polisi muda itu melirik dan berkata pada gadis itu agar tidak khawatir. Pria itu pasti tidak akan melompat. Orang itu memang sering datang melapor beberapa kali sebulan. Sepertinya hanya cari sensasi. Petugas polisi. Tiba-tiba, kata-katanya membuatnya merinding. Melihat pria itu, dia tampak baik-baik saja. Kemarin, ibu gadis itu datang ke kantor polisi dengan marah, memarahinya karena dianggap gila dan bertanya di mana putrinya. Apa yang salah dengannya kali ini? Jadi, dia berasumsi gadis itu hanya mengoceh omong kosong lagi. Namun, ketika pria itu mengantarnya pulang, gadis itu berbalik dan menatapnya tajam. Meninggalkan pria itu bingung. Tatapan gadis itu tertuju pada sebuah nomor telepon. Gadis itu diam saja dan langsung naik ke atas. Saat pulang, ia tiba-tiba mendapat pesan makian dari orang asing yang menyebutnya polisi. Ia menduga itu dari orang yang baru bertengkar dengannya, jadi ia tidak terlalu memikirkan. Tiba-tiba, ia melihat pria tadi melompat ke sungai, merentangkan tangan, lalu jatuh ke belakang. Orang-orang di sekitar tidak sempat bereaksi. Pria itu sudah jatuh ke sungai. Polisi itu sangat menyesal. Tak menyangka pria itu benar-benar nekat. Jika jatuh ke sungai, nyawanya kemungkinan besar tidak tertolong. Tak lama, pria itu diangkat dari sungai, tapi tetap meninggal dengan penyesalan. Ibunya menangis keras, menyesali anaknya yang belum menikah dan punya anak harus pergi seperti ini. Melihat itu, polisi teringat wanita aneh tersebut yang tetap memakai kacamata hitam dan tampak sangat menikmati berendam, meski mendapat tatapan aneh dari orang lain, hal yang sudah biasa baginya.
Suatu malam, seorang pria mabuk mendekatinya dan berkata, pria di jembatan telah meninggal. Gadis itu menjawab, aku sudah bilang dari awal dia pasti akan mati. Pria itu menyesal, merasa jika ia mendengarkan gadis itu, nyawa pria itu mungkin bisa diselamatkan. Gadis itu menyuruhnya pulang, mandi dan tidur. Tapi pria itu menahan pintu, lalu dengan bau alkohol, menyebut gadis itu malaikat utusan Tuhan dan melepas kacamata hitamnya. Ia ingin bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan orang-orang sekarat. Kata-katanya yang tanpa maksud justru didengar bermakna. Keesokan harinya ia melepas kacamata hitam, memotong poni, dan tampak telah mengambil keputusan besar. Ia tidak tahu telah mempercayai orang yang seharusnya tidak ia percayai. Untuk pertama kalinya, ia keluar rumah tanpa kacamata, melihat sekeliling, merasa tenang saat tidak melihat bayangan hitam, lalu pergi. Namun, setelah beberapa langkah, ia melihat bayangan hitam di belakang seorang ibu dan anak. Ia menyentuh bayangan itu untuk mengetahui penyebab kematian wanita tersebut. Ternyata wanita itu meninggal karena sakit. Ia menenangkan diri dan menyadari bahwa kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian adalah hal wajar bagi manusia, di luar kemampuannya. Setelah keluar, ia bertemu pria gemuk dan melihat bayangan hitam di punggungnya. Tanda pria itu akan segera meninggal. Ia menyentuh bayangan itu untuk mengetahui penyebab kematian. Dan ternyata, pria itu akan mati karena kecelakaan tragis. Ia teringat polisi muda yang ingin bekerja sama menyelamatkan orang-orang yang hampir mati. Namun tidak tahu bahwa polisi itu juga sedang kesal dan memberikan foto kepada pacarnya. Pacar laki-laki menuduh, apakah semua ini sudah direncanakan sejak awal dan sengaja mendekatinya? Pacarnya diam saja, tapi pria itu berkata, meski kamu diam, aku akan tetap menyelidiki semuanya. Namun dia tidak sadar ajalnya sudah dekat. Keesokan harinya saat bekerja, dia ditelepon wanita aneh yang bilang sudah mengikuti sarannya dan menyelamatkan orang yang hampir mati. Wanita itu juga melihat seseorang akan kecelakaan dan memintanya segera datang. Sebelum alamat disebutkan, pria itu memotong, bilang ia tak bisa datang karena sibuk, dan soal menyelamatkan orang hanya omongan saat mabuk. Tak ada pilihan lain, dia harus mengandalkan diri sendiri. Ia mengeluarkan uang. Meniru caraku, wanita itu mulai menghitung uang di depan pria paruh baya yang tidak tahu apa yang ia lakukan. Wanita itu memberi isyarat bahwa semua uang ini miliknya jika pria itu mau menemaninya pagi itu. Namun, pria itu tertawa, menuduhnya ingin menjebak, lalu memarahinya dan menyuruhnya pergi sambil melemparkan uang itu. Ia tidak mudah tertipu. Dalam hati, wanita itu merasa niat baiknya disalahartikan. Dan jika ajal pria itu sudah dekat, ia tak bisa menahan. Saat hendak pergi, ia teringat wajah pria itu yang tampak sekarat. Akhirnya dia nekat dan sengaja memancing emosi pria paruh baya itu. Pria itu langsung marah dan si gadis mendekat untuk memukulnya. Pria itu bingung, mengira bertemu orang tak tahu malu, lalu berusaha kabur. Si gadis tak peduli dirinya, tapi malah didorong hingga jatuh. Ia semakin nekat, membenturkan kepalanya ke sudut meja. Pria itu makin bingung, dan saat melihat dahi gadis itu berdarah, ia panik dan langsung berdiri untuk melarikan diri. Polisi yang datang mencoba menghadang, tapi terpeleset dan jatuh. Belum sempat berdiri, ia diinjak wanita itu. Wanita itu langsung meminta polisi menangkap pria itu. Pria paruh baya itu merasa tidak bersalah, tapi tetap dibawa pergi. Ia bertanya, sekarang sudah tidak apa-apa, kamu bisa pergi, kan? Namun gadis itu bilang masalahnya belum selesai. Bayangan hitam mendeteksi si gendut di sandera. Sementara dia berteriak menyuruh seseorang keluar. Jika tidak dia akan membunuhnya. Dari kerumunan, terlihat dialah yang dicari si pemegang senjata. Namun sebelum dia menemukan penembak jitu, satu tembakan sudah mengenai sandera. Gadis itu ingat si pemegang senjata memakai jam tangan dan berseragam militer. Artinya, pria paruh baya itu lolos dari bahaya, tapi tetap ada korban pengganti. Meski dia punya banyak urusan, masalah ini sangat rumit. Mereka mencari lokasi kejadian berdasarkan ingatan, dan tak terduga dia juga menemukan orang yang dicari si penyandera, berharap bisa mencoba peruntungannya. Mereka berhasil menemukannya dan benar, dia pacar gadis itu. Pria itu juga memastikan tadi pagi ada prajurit muda melarikan diri. Untuk mengubah jalannya peristiwa, mereka meminta gadis itu mengajaknya bertemu sukarela. Namun pria itu tidak tahu, takdir lain menantinya.